Ya, kali ini saya akan membuat sebuah terrarium dari bahan-bahannya dari sekitar rumah ya, juga tempatnya itu dari bekas-bekas barang-barang bekas. Yang saya gunakan adalah dari bekas soliter ikan cupang. Kalau ada apa namanya itu lodong itu apa ya, toples kaca, itu bisa juga pakai toples kaca atau toples plastik juga bisa, yang penting bening ya. Kebetulan saya ada bekas soliter ikan cupang. Kita kumpulkan dulu batu-batu kerikil yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ambil secukupnya untuk dasar terrarium. Jadi layer pertama ya, lapisan pertama, yaitu lapisan yang paling dasar itu batu. Itu fungsinya untuk menjaga air agar tetap di bawah. Terus yang kedua tentu saja moss atau lumut. Lumut ini bisa diambil dari nempel-nempel di tembok biasanya. Ini kalau di desa banyak banget nih. Beruntung tinggal di desa jadi nyari mossnya sangat gampang. Tapi ternyata susah ya. Kita coba di tempat yang lain. Ini juga di sumur juga ada, sumur lama ini kan dari batu bata. Nah, ini kayaknya lebih tebal dari yang tadi, jadi ambil dari sini saja. Ini lumayan banyak ini lumutnya. Saya mau ambil, aduh ada kucing. Saya mau ambil pakai ini ya, pisau stainless. Saya nemu juga itu stainless di gudang. Ternyata ada pisau stainless nih, pisau roti ya. Tapi bisa juga ngambil pakai pisau plastik ya, atau sesuatu yang pipih. Dari plastik juga bisa. Yang penting itu ngambil mossnya itu sama akar-akarnya, sehingga dia lebih mudah untuk tumbuh. Selanjutnya kita ambil tanaman utamanya. Tanaman utamanya itu bisa yang berjenis paku-pakuan. Kalau misalkan di sekitar rumah tidak ada, ya cari di sekitar rumahnya orang lain. Kita mulai saja. Ini dia soliter bekas ikan cupang yang sudah saya persiapkan. Semprot dulu pakai air biar agak lembab ya. Terus kita masukkan batu-batu kerikil yang tadi, pelan-pelan saja. Kalau kaca takutnya nanti kalau terlalu kencang menjatuhkan kerikilnya, malah kacanya retak. Setelah itu kita ratakan dulu. Pakai apa aja lah, yang penting rata. Kebetulan juga saya masih punya sisa-sisa batu akuarium, juga saya mau tambahkan sebagai pelengkap saja, tidak wajib ini. Yang penting layer pertama, lapisan pertama yang paling bawah itu adalah batu-batu kerikil seukuran kuku kelingking orang dewasa. Oke, setelah itu kita coba masukkan tanah ya, tanah media tanam. Ini tanah sudah saya campur dengan serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Itu bisa dibeli juga, atau bisa nyari, atau bisa juga minta sama temannya, karena nggak butuh banyak sih. Bisa juga diganti pakai serbuk
kayu. Tapi kalau serbuk kayu nanti biasanya akan tumbuh jamur. Nah ini juga saya sudah campur sih, ada serbuk kayunya juga, dan kemungkinan akan tumbuh jamur juga, tapi tidak masalah. Kayaknya kalau jamurnya bagus sih malah lebih mempercantik terrarium. Tapi kalau jamurnya jelek ya malah merusak. Kita ratakan ya, dipadatkan biar tidak terlalu tinggi. Setelah itu semprot lagi biar basah, biar lembab. Kemudian kita ambil batu ya, batu apa aja yang kreatif lah istilahnya. Mau pakai batu kali, mau pakai batu apa yang dekat-dekat rumah aja, tidak usah beli-beli. Ini tip apa, ini sharing membuat terrarium dengan modal nol. Selanjutnya kita tambahi tanah ya, tanah yang dicampur dengan sedikit air. Setelah itu kita ratakan tanahnya. Tanahnya ini nggak wajib ya, ini saya pakai karena tadi yang bawah agak kering tadi. Ada baiknya sih kalau misalkan ada pakai tanah liat ya, karena memang lumut itu, apalagi lumut desa itu suka, lumut liar, moss liar itu suka sekali dengan tanah liat yang basah, lebih gampang juga tumbuhnya. Dan ada baiknya juga tidak terlalu banyak, jadi tipis-tipis aja, karena juga akar-akarnya si lumut itu dia tidak menempel terlalu dalam ke media tanam. Tapi memang kalau tanamannya itu agak butuh sedikit lebih dalam daripada moss atau lumut. Oke ya, saya coba mau masukkan menanam ini tanamannya. Oke, pakai pinset atau pakai apa itu, bekas sumpit yang dari bambu itu juga bisa. Jadi tidak harus pakai pinset yang seperti punya saya ini, tidak perlu. Pakai yang sudah ada aja, nggak perlu beli. Karena tema terrarium kali ini temanya adalah terrarium gratis atau terrarium
bermodalkan barang-barang bekas dan bahan-bahan dari lingkungan sekitar. Kalau ada teman punya pinset, bisa dipinjam sebentar 1-2 hari untuk membuat ini. Enggak 1-2 hari lah, 1 hari aja lah, 1 hari lah. 2 hari terlalu lama kalau untuk membuat terrarium seukuran ini. Jadi terrarium ini sebenarnya bukan bukan bagus-bagusan tanaman, tapi lebih ke kreativitas. Jadi dengan modal kreativitas dan imajinasi bisa membuat terrarium yang bagus. Sedangkan bahan-bahan moss dan lumut tanaman itu hanya sebagai pelengkap saja. Banyak kok tutorial-tutorial di YouTube juga untuk membuat terrarium dengan modal yang sangat sedikit. Tidak perlu ikut menggunakan bahan-bahan yang ada yang di share di YouTube. Jadi layer pertama itu kita butuhkan adalah kerikil tadi, terus layer kedua itu tanah berserabut atau bisa juga serabut-serabut kayu atau serabut dari kelapa. Terus layer ketiga itu lebih bagus itu tanah liat dicampur dengan tanah dengan sedikit basah, itu sudah cukup. Lalu kemudian di atasnya lagi sudah mulai moss, terus tanaman dan juga aksesoris yang lain. Itu. Dan juga ini jangan sampai, kalau sudah jadi jangan sampai kena matahari secara langsung dalam waktu yang lama, karena dia akan kering dan jadinya nanti mossnya pada tidur mati lah, dia jadi hilang. Sebenarnya nggak mati, dia sebenarnya cuman mengering aja, tapi nanti kalau sudah basah kena sinar lagi dia akan tumbuh lagi. Oke, terus kita tambahkan moss-mossnya, dipenuhi biar kelihatan hijau semua. Kalau di foto tuh bagus, apalagi pakai filter. Kita potong seperlunya tanamannya biar tidak terlalu tinggi, karena nanti kita akan tutup. Nutupnya bisa pakai kaca atau pakai bukan keramik ya, apa itu namanya, akrilik. Tapi karena saya tidak punya akrilik, tidak punya kaca untuk menutupnya, saya pakai styrofoam. Styrofoam ini juga bekas juga, dipotong aja secukupnya yang kira-kira nutup. Ini fungsinya cuma untuk menjaga kelembapan yang ada di dalam terrarium ini. Udah jadi ini, udah cukup jadi. Tinggal membersihkan kaca-kaca samping kanan kirinya pakai tisu atau pakai kain yang menyerap. Lebih mudah pakai tisu karena tisu kan kecil ya. Nggak perlu juga pakai pinset membersihkannya, pakai tangan, dipegangi pakai tangan juga bisa. Nah, inilah terrarium sudah jadi. Oke, setelah 1 bulan apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Sudah mulai tidak terawat ya. Moss juga sudah mulai kering dan ada jamurnya, tapi masih bisa diperbaiki. Oke, terima kasih. Gitu saja.